Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ighfir lana wal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi buldani al muslimina ama wa fi baladina Indonesia khasa wa Palestina wa Rohingya wa Uyghur bisim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kumaha daraman? Alhamdulillah sehat semua. Bahasa Arabnya lamma ta'jumpa. Pakai ain ya, lamma ta'jumpa. Taslami berdepan. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan. Bersyukurlah hari ini, detik ini kita bisa bersua di majelis Allah, yaitu Masjid Rumah Allah. Tentunya bukan sekedar di rumah Allahnya, tapi dalam suasana yang aman, tentram, damai, menyenangkan. Lama kita mengharapkan hujan, alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah dihujani oleh Allah, ya. Dan hujannya hujan air, bukan seperti saudara kita hujan roket, hujan bom, ya, lari ke sana kemari. Tidak ada tempat yang aman kecuali kata syahid. Itu udah aman, ya, kata syahid. Sebelum cinta Rasul kita hidupkan sirah dan sunnahnya mengenang 14 abad kehadiran Rasulullah SAW ke bumi ini. Terlebih dahulu, ya, sedikit sesuai dengan doa kunut nazilah kita tadi. Ini gambar Masjidil Aqsa. Tahadus bin Nikmah tahun 2018. Alhamdulillah saya ditakdirkan Allah ke sini. 2018 sebelum Covid, ya. Saya bertemu dengan Imam Besar Syekh Yusuf. Beliau Imam Besar Masjidil Aqsa. Akhirnya lebih bersyukur lagi kita diberikan kesempatan untuk audiensi walaupun hanya 15 menit di ruang kerja beliau di komplek Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu komplek, sekalian. Misalnya Antapani, komplek Antapani, kemudian dipagar, ya, dikasih benteng. Di dalamnya ada masjid, namanya Masjid Antapani, gitu ya. Nah, jadi kompleknya kompleknya Al-Aqsa, di dalamnya disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Di ruang kerja beliau diberi kesempatan 15 menit dan beliau ingat, saya baru ingat ya ketika terjadi ini, ya, agresor Zionis Yahudi ini, peristiwa yang sampai detik ini membabi buta. Ya, kata beliau pertama, tuan-tuan datang kemari, kunjung ke negeri kami, tuan-tuan dari negeri jauh. Semula kita tidak ada hubungan apa, tidak ada famili dan tidak ada pertemanan. Tapi hari ini luar biasa, kita seolah satu saudara.
Ini semata karena ikatan iman, ikatan akidah. Ya, kata beliau, kalau tidak ada iman dan akidah, mungkin kita tidak saling kenal. Qadarullah. Hari ini kita dipertemukan Allah. Ya, satu. Yang kedua, kata beliau, Bapak Ibu, kesini ini bukanlah tamu bagi kami. Karena Bapak Ibu semua ini adalah tuan rumah Masjidil Aqsa. Kita disebut tuan rumah Masjidil Aqsa. Makna apa yang terpetik di sana? Sejatinya Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Dan khususnya aku rindu dan cinta dengan orang-orang Indonesia, kata beliau. Maka pantas ya, satu-satunya negara dan bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia itu Palestina. Bahkan setahun sebelum 17 Agustus, Palestina lewat delegasi yang dikirim oleh Bung Hatta, ya, akhirnya diterima oleh Syekh Muhammad Amin Al-Hushairi, tepatnya pada tanggal 6 September 1944, Pak. Kita negara Indonesia merdeka tahun 45. Jadi 6 September 1944 ternyata bangsa dan negara Palestina sudah mengakui Indonesia merdeka. Makanya kalau hari ini ya kita diuji oleh Allah, ya saudara kita dalam kondisi luar biasa di sana. Lalu apa kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia? Apa kontribusi kita, bangsa kita, negara kita Indonesia untuk Palestina? Pura-pura nggak ngerti, pura-pura diam, seolah-olah tidak ada hubungan apa-apa. Subhanallah, ya. Jadi di sini, ukhuwah Islamiyah, kita sebagai tuan rumah Masjidil Aqsa. Jadi ketika kemarin sebagai pojok Masjidil Aqsa dibakar itu, saya merasakan itu tempatnya. Bahkan ketika Tel Aviv ya kebanjiran dengan badai angin, ya, saya merasakan, Pak, ya Allah, azab Allah datang. Saya dari Palestina bisa masuk ke Tel Aviv, ya. Dan memang Tel Aviv itu tempatnya seperti Pangalengan, dataran tinggi, dan di sana banyak kebun-kebun. Kalau Pangalengan kebunnya kebun teh, kalau di sana kebun pohon gharqad, yang diyakini bahwa satu-satunya pohon yang bisa menyelamatkan mereka nanti ketika Dajjal turun. Makanya ini mega proyek mereka. Ada 3 mega proyek. Pertama, penanaman pohon gharqad. Yang kedua yaitu pencarian penyulingan air bersih, karena di sana airnya sudah, kalau tidak disuplai dari Arab, ya Nabi mengatakan andai kata danau Tiberias, danau tapi luas, ya kita bisa naik kapal siap di atasnya besi, ya andai kata danau itu sudah habis airnya, maka kiamat datang. Bagaimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang danau itu sudah surutnya sudah ke bawah terus. Kok tahu? Saya hanya sehari saja kok tahu di sana. Ya, karena di atas itu ada goni-goni yang isinya pasir. Pikiran kita adalah ini pasti airnya begitu meluber ke jalan, ya. Dan itu tempatnya tinggi sebenarnya. Ada lautan Yafa di sekitar istana Netanyahu. Di sana itu ada Yafa, lautan besar. Nah, ini Tiberias ke bawah dikit. Ya. Dan apa yang terjadi ketika kita mau naik kapal ke bawah itu harus jalan kaki dulu, Pak. Kalau dulu nggak kayaknya, langsung gitu aja. Nah ini jalan kaki panjang ke bawah, jadi sudah surut. Ya. Jadi kalau Nabi katakan bahwa salah satu di antara tanda dekatnya kiamat dan terjadi kiamat, air itu akan habis. Sudah surut. Bukan
bukan laut mati ya. Kalau laut mati itu di Yordan, itu laut yang terdalam di dunia dan hasilnya 75% asin. Ya, makanya benda apa saja kalau kita lempar mesti ngambang, ya itu di Yordania sebelum masuk ke wilayah Palestina karena kita lewat jalur aman, ya, jalur aman. Ya, kata beliau bahwa orang Indonesia khususnya umat Islam ini adalah tuan rumah Masjidil Aqsa. Jadi kita terpanggil. Maka ketika ada gerakan solidaritas Palestina, ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin teman-teman kita yang punya waktu, tenaga, kemudian menjadi panitia atas nama perwakilan Jawa Barat datang ke masjid-masjid, ya kita sambut dengan positif, ya jangan sampai punya pikiran miring, wah nanti uang jadi apa, mungkin ada kasusnya, tapi tidak suasana seperti ini dan jelas pasti nanti juga insya Allah sampai. Buktinya kemarin air bersih dari Indonesia juga sampai ke sana, tapi mau apa dikata, yang namanya Uni Saudi pasti dihancurin lagi. Ya apapun yang kita sumbangkan ini sebagai rasa empati kita, setidaknya mengurangi nanti ditanya oleh Allah, apa yang kau korbankan untuk saudaramu ketika di dunia, saudaramu Islam Palestina digembus dengan rupa. Ya Tuhan, saya nggak tahu, bohong, ya kita sebut nggak tahu itu bohong, ya merem, ya pura-pura nggak tahu. Ini orang-orang luar negeri yang notabene non Muslim aja ikut partisipasi, ya gelurakan untuk anti perang, ya kita kok di Indonesia kok pura-pura nggak tahu ini. Jadi ini masalah penting. Terus sekalian Allah mengatakan, ya bahkan dalam hadis Nabi disebut malam yafhum amrul muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak paham, tidak memahami, pura-pura nggak tahu perkara saudara muslim, maka mereka tidak termasuk golongan mereka. Artinya tidak golongan sama-sama muslim. Kalau tidak termasuk golongan muslim, ya bukan golongan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, kata Syekh Yusuf, ya, beliau katakan kami bangsa Palestina mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah satu-satunya bangsa yang dipersiapkan oleh Allah untuk berani menghadapi secara fisik terhadap Israel. Hanya beliau katakan, andai kata suatu saat nanti terjadi perang, mungkin sekarang ini, ya perang, maka tuan-tuan, saudara-saudara muslim dari Indonesia tidak perlu datang kemari. Kata beliau, cukuplah kami bangsa Palestina merindukan doa-doa kalian. Maka apa yang kita lakukan sekalian? Setiap waktu kita berdoa, ya ini bisanya kita kan, ya bisanya kita, ya sebagai tanda bahwa kita itu ada rasa empati kepada mereka. Ya lihat film begitu, ya Allah ngeri sekali, kadang-kadang nggak sampai selesai kita lihat itu, ya Allah, ya. Ya, insya Allah, ya. Jadi kita doakan semoga yang sudah wafat mendahului kita syahid di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih diberikan rasa istiqomah, ya istiqomah berjuang di sana luar biasa, Pak. Saya masuk ke daerah Hebron. Hebron itu Palestina Barat, perbatasan daripada Palestina dan Israel. Ada masjid besar namanya Ibrahim Al-Khalili. Di sana masjid Nabi Ibrahim dimakamkan. Dan sekarang dibagi menjadi dua masjid itu. Ya, separuh untuk orang Islam, separuh untuk orang Yahudi. Itu sejak tahun 2014 kemarin kan terjadi pembantaian oleh Israel Ortodok. Ya, 34 orang Islam dibunuh sholat subuh begini, ditembak. Ya, kemudian berapa yang luka, yang mati, yang syahid ada 34 orang. Dan akhirnya masuk ke PBB, Dewan Keamanan PBB. Ujung-ujungnya apa? Masjid dibagi dua. Sampai sekarang, ya masjid dibagi dua. Dan dengan dibagi dua itu, masjid tidak difungsikan untuk ibadah lagi, tidak difungsikan untuk azan lagi. Jadi sekarang hanya sebagai apa? Destinasi kedatangan kita, kunjungan, oh kenangan ini Masjid Ibrahim. Itu dilarang. Sementara di luar-luar itu adalah tentara Israel, ya dengan senjata lengkap, mondar-mandir. Lalu bagaimana di Hebron? Rumah-rumahnya banyak, ya, tapi gosong-gosong semua. Penduduknya nggak ada.
Nggak tahu bapaknya kemana, ibunya kemana. Yang ada itu anak-anak kecil kelas 6, kelas 5 SD. Itu dengan minta haj, sedekah, nahnu yatim, nahnu miskin, sedekah. Allah. Dengan apa Bapak sekalian? Tangan di kanan batu. Ini senjatanya. Sementara keliaran ini tentara Yahudi ini keliaran. Jadi walaupun sampai Masjidil Aqsa, sama di Masjid Aqsa ini. Ya. Kalau ada di berita di WhatsApp bahwa Masjidil Aqsa dikepung, memang dikepung sampai detik ini, apalagi sekarang. Kita masuk ke Masjidil Aqsa dalam suasana aman-aman aja, tapi hati siapa yang tenang kalau kita itu ditodong terus? Aman. Ya kita aman saat itu. Kenapa? Karena lisensi kita sudah dari Israel. Visa kita visa Israel. Masuk ke Palestina, ya biayanya masuk ke Israel. Jadi atas nama negara dengan atas nama kemanusiaan kita juga memang dijamin aman. Ya, walaupun demikian siapa yang tidak deg-degan ya masuk masjid pagi-pagi di situ tentara Israel, 10 serdadu laki perempuan di sana, 10 serdadu perempuan di sana, 10 serdadu tentara Israel dengan laras senjata ya yang siap dikokang. Good morning aja. Ya udah itu aja. Ya. Tapi saya perhatikan saya Yusuf kalau kunut itu saya selalu kunut di sana ya. Itu tidak terlalu konfrontatif ya, bahasanya halus ya. Kadang itu kita bacakan sedikit konfrontatif. Ya Allah hancurkan orang-orang Yahudi, hancurkan, kemudian getarkan langkah-langkah kaki mereka, porak-porandahkan kesatuan mereka ini kan. Ini kalau di sana enggak. Karena apa? Karena apa yang dibaca dengan bahasa Arab, tentara itu juga paham bahasa Arab. Jadi ngejak perang aja gitu namanya kan ya. Didoain jelek itu kan ngejak perang gitu Pak. Tapi doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan kaum. Sesungguhnya mereka enggak tahu gitu aja. Mereka siapa ya? Terserah mereka cara memahaminya. Ya, tapi yang dimaksud Yahudi. Jadi beda dengan kita ya di sini. Ya kita berani karena tidak ada tentara kan. Tidak ada tentara itu. Jadi jika Allah muliakan yang kita ini sudah aman, nyaman, damai, masih kita lupa biasa ini ya sudah. Aduh, udahlah ya representasi sekali ya. Nah, bagaimana tinggal memakmurkan terus meningkatkan ya jamaah sekitar masjid ini, rumah-rumah ini. Ayo pada masjid mumpung sebelum hari kiamat. Nanti data hari kiamat itu mendadak disebut oleh Al-Quran baghdatan, peristiwa yang tiba-tiba. Peristiwa tiba-tiba itu 3. Pertama datangnya musibah, yang kedua datangnya kematian, dan yang ketiga datangnya kiamat. Tiba-tiba Pak, sebenarnya. Musibah itu datang tiba-tiba. Pagi hari ngantar anak kita, ternyata pulang sudah menjadi mayat. Mau apa? Tiba-tiba kan kecelakaan. Tiba-tiba itu, ya, baghdatan. Dalam Quran disebut baghdatan, peristiwa tiba-tiba itu tidak sampai 30 kali. Tapi bagi saya berapapun kali, bukan masalah berapa kali, tapi dalam kapasitas apa baghdatan disebut oleh Allah. Itu peristiwa tiba-tiba. Yang kedua kematian tiba-tiba. Walaupun sudah sebulan di ruang ICU misalnya, tapi tetap yang namanya kematian tiba-tiba. Walaupun bisa dideteksi oleh komputer, terus ya tetap yang namanya kematian tiba-tiba. Banyak orang yang tidak sakit, tidak apa, kemudian meninggal. Mungkin Israel di depannya gitu ya kali ya. Ya Israel. Allah tinggal mulutnya. Kalau biasa mengucapkan kalimat Allah, maka saat peristiwa tiba-tiba terjadi, maka akan keluar dengan sendirinya secara spontan. Maka biasakan zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jangan sampai kesandung dikit, kuda, sapi. Gitu ya. Jangan. Sebab itu nanti kematian juga datang. Masa kita dicabut langsung, udah gitu. Innalillah. Rasulullah katakan man akhiru kalami min qouli la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang kalimat akhirnya di kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, akhirnya Rasulullah pesan kepada para sahabat, ya jaddidu imanakum. Ila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Rasulullah kata, hai para sahabat, selalu perbarulah iman kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasul katakan, akthiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah baca kalimat la ilaha
Karena ini persiapan kita. Jadi talqin yang terbaik adalah diri sendiri untuk mentalqin diri sendiri. Ya, itu yang terbaik. Ya, itu kan kalau ada hadisnya ya, yaitu talqinlah saudaramu dengan surah ini, talqinnya ketika sakaratul maut. Tapi ya kalau kita meninggal ada saudara kita, ada keluarga kita, ada anak kita, ya, ada teman kita, kalau tidak ada, ya siapa yang talqin? Maka biasakan untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Jadi Imam Yusuf katakan, andai kata suatu saat nanti ada terjadi perang fisik, biarkan kami, tidak perlu kalian datang kemari, cukuplah kami merindukan doa-doa saudara kami dari Indonesia. Makanya kesempatan ini pun ya setidak sekali lah ya, sekali. Tapi insya Allah Bapak Ibu, setiap pada sholat Allahumma salli ala muslimin wa afina wal muslimin wa afilana wal muslimin, Allahumma a'izzal islam muslimin fi bultal muslimin a'ama fi baladina Indonesia juga kurang apanya, juga kita doakan ya, aman-aman tapi ya aman gitu ya, aman-aman tapi ya aman ya. Harus kita doakan manusia negeri kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita doakan para pembela negara di sana, di atas sana, diberikan rasa istiqomah. Ya namanya setan itu sesuai dengan kapasitasnya. Ya, setannya kiainya juga setan, gitu ya. Kelasnya juga setan. Makanya itu kok begitu ya, ustaz begitu ya. Kelasnya juga kelasnya ustaz. Ya, dulu pembela Islam gini-gini, sekarang kok belok-belok. Ya itu kelasnya setannya seperti itu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kita harus punya rasa istiqomah. Kasihan anak cucu kita. Kemudian hari ini kita paling berapa tahun lagi sih ya? Ini yang hadirkan rata-rata 27 tahunan Pak ya. Ya balik ya. Itu ya, jadi anak cucu kita, anak-anak sudah kita didik, belajari apa, ngaji dan sebagainya. Cucu kita pun juga kita kawal ya. Nanti ternyata perkembangan tahun berikutnya 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang datang. Nah, maka di sini kita bacakan ayat surah Al-Fatah tadi itu. Ya, intinya ya Allah, jadikanlah kami, utuslah kami, pemimpin yang adil. Amin. Gitu ya. Ya Allah, datangkan kepada kami pertolongan azizan. Itu ya, pertolongan yang mulia, pertolongan yang mulia. Wa fathan qariba, wa fathan mubina. Ya, surah Al-Fatah kan? Al-Fatah tadi itu, inna fatahna laka fathan mubina. Jadi kemenangan yang nyata. Ya, doakan. Di antara kita kalaupun tidak diterima semua, insya Allah ada yang diterima oleh Allah. Kita bukan siapa dari komponen bangsa, tapi kita adalah anak bangsa yang tidak dikenal oleh siapa. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, pasti dikenal oleh Allah dan para malaikatnya. Doa kita, jangan meremehkan doa-doa kecil. Boleh jadi apa yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Ya. Walaupun kita hanya menolong seekor semut yang sedang tenggelam di bak mandi kita, tapi kita katakan ya Allah kasihan semut ini. Nah, kita bawa, kita perhatikan, masya Allah senangnya sambil goleng-goleng Pak ya, yaitu karena kena air ya, goleng-goleng kemudian lari. Alhamdulillah, siapa tahu semutnya berdoa untuk kita nggak tahu ya, kita tolong makhluk-makhluk Allah karena kita punya akhlak manusia, akhlak selain manusia adalah nabati dan hewani. Ya, itulah Tuhan kita. Oke. Ya nggak melebar. Sekali lagi di sini Masjidil Aqsa suara seperti ini ya. Kita lihat. Nah ini samping-samping Masjidil Aqsa, serambi kanan kiri. Depannya malah nggak ada, kanan kiri. Masjidil Aqsa itu selatan menghadap ke selatan, ya. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri. Nanti sebelah kiri itu ada tembok ratapan orang Yahudi. Nah, ini imaman. Ini imamannya, saya ingat imaman kita ornamennya seperti ini ya, kayak Masjidil Aqsa. Ini Pak ya, kayak Masjidil Aqsa ini ya. Insinyur yang bikin ini ya, ini terinspirasi Masjidil Aqsa ini. Di sana kalau setelah salat Pak, itu sekalian 5 waktu ya. Assalamualaikum, imam menghadap ke belakang, makmum itu ngarium, ya, melingkari imam, ya senang aja. Saya kaget loh,
kok gini udahnya. Ya akhirnya shop berikutnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan cari tempat. Kalau di halaman ini shop pertama itu sudah ditempati, sudah dikontrak oleh orang sepuh-sepuh di sana. Ya pakai kursi. Jadi sholatnya sudah pakai kursi. Kursinya juga jelek-jelek ya, paling-palingnya 100-an ribuan itu loh ya. Kursi plastik itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Dan Masjid Al-Aqsa juga ya jelek ini kan jelek ini. Enggak ada pembangunan sama sekali ya. Jadi sejak dulu begini ini, nggak ada pembangunan. Ini Masjidil Aqsa. Nanti ada Dome of the Rock, 300 lebih kurang 300 meter ke arah utara. Ya. Nah, kalau ini adalah samping Masjidil Aqsa, kemudian ini adalah imaman. Kan di sana itu ibu-ibu ditaruh di sebelah ini sebelah kanan, ya sebelah kanan. Jadi di sini separuh, bapak-bapak 2/3, ibu-ibu 1/3. Ya, di utaranya mihrab. Ya itu dari ke sana ya, di sana ya di sana ya, jadi ibu-ibu ditaruh di samping ya, samping sebagian kecil. Nah inilah tampak kompleks Masjidil Aqsa kita. Jadi yang disebut Masjidil Aqsa ini dibatasi dengan benteng-benteng ini. Maka di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang paling yang bawah itu ini menghadap ke selatan ya, ke utara yaitu ada Dome of the Rock. Disitulah Rasulullah SAW yaitu berpijak untuk lintas Mi'raj ke langit, 7 langit. Itu sebelah baratnya dikit itu ada tempat yang namanya yaitu penurun Rasulullah dengan buruk. Ya. Nah sebelah baratnya itu adalah nggak bisa ya, nggak bisa. Itu adalah tembok ratapan. Jadi ini menghadap ke selatan, sebelah barat itu tembok ratapan. Jadi tembok ratapan tempat ibadahnya orang Yahudi itu di luar komplek ini, tapi nempel komplek, gitu Pak ya, nempel. Nah mereka kan nggak terima, maunya itu Masjid Al-Aqsa ini juga milik mereka kan. Ya Nasrani juga sama, maka Nasrani dengan orang Yahudi pun tembok ratapannya nempel, sama-sama nempel. Ini saya sempat foto. Ini sebelah barat daripada Masjidil Aqsa. Di sana ada kelihatan kelihatan menara Masjidil Aqsa ya, Kuba. Apa ini sebenarnya? Inilah mega proyek orang Yahudi. Bikin terowongan besar sampai sekarang di bawah Masjidil Aqsa itu bolong. Ini sudah diprotes oleh PBB, tapi mau apa dikata PBB juga orang-orang sana kan. Ya. Jadi lewat selatan Pak, lewat barat. Jadi Masjid Al-Aqsa selama di sana, maka barat lewat bawah itu diterowongi, bikin terowongan. Alasannya mencari harta peninggalan Nabi Sulaiman. Ya, tapi itu dibuat-buat. Intinya apa? Intinya ingin merobohkan Masjidil Aqsa. Maka para arkeolog Timur Tengah menyatakan, andai kata Allah takdirkan di sekitar ini ada gempa, maka kita sudah kehilangan Masjidil Aqsa, hanya tinggal sebuah nama. Tapi semua kekuatan Allah SWT. Jadi ini proyek ke bawah, ke belakang sampai tembus masjid. Jadi bayangkan, dikasih terowongan di luar komplek, terowongannya dari komplek ke bawah, lewat bawah Pak. Ya bisa aja. Ya, namanya Masjid Istiqlal aja bikin terowongan tembus, yaitu Masjid Istiqlal dengan katedral kan. Ya itu, ya bisa aja. Ini kan ada terowongan di bawah tanah itu Masjid Istiqlal. Jadi Masya Allah muliakan, kita dipertanyakan ya seberapa ya keperpihakan kita ya kepada saudara kita. Jadi ini kursornya juga nggak tampak ya. Jadi itu ada tangga itu ke atas, itu tangga itu adalah naik ke atas, kemudian di sana paling sana itu adalah tembok Masjidil Aqsa itu yang diratapi. Jadi tidak ada hal yang istimewa. Tidak ada tugu khusus, tidak ada. Tapi nggak tahu di situ ditempatin dengan meratap, ya. Bahkan ada hasil syutingnya itu yang disebutin Muhammad begitu. Itu yang sangat ortodoks, ya ortodoks. Jadi nyebut Muhammad, syafaat Muhammad. Tapi mereka benci dengan orang Islam. Ini kemudian yang agak meninggi ke atas itu tempat Nasrani. Jadi Nasrani di situ di luar komplek Aqsa, Yahudi di bawahnya Aqsa, di dalamnya yaitu milik umat Islam. Sebenarnya di Palestina, di
Tel Aviv itu juga banyak orang Islam. Jadi tentara-tentara Israel juga banyak orang Islam sebenarnya ya. Nah, saya sempat kenapa untuk ke Tel Aviv? Ya Allah alam ya kita kok diajak ke sana gitu ya. Tujuan kita ke Palestina tapi kok ada program masuk ke Tel Aviv dan bisa. Pada susahnya luar biasa masuk sana ya dan bisa dan di sana kita diajak pertama kali datang ke sebuah masjid namanya Al-Mahmudiyah, masjid tertua di Israel di Tel Aviv. Saya ngomong dengan marbotnya, ya suasana baik, aman, nyaman, tapi nggak banyak ya. Kehidupannya santai saja, tidak ada pertentangan, ya. Dan masjidnya luar biasa, penghijauannya juga luar biasa karena daerah seperti di Pangalengan kan, penghijauannya airnya curah, ya bangunannya pohon-pohonnya juga luar biasa, tempat wudhunya luas, ya. Terus kita tanya banyak Muslim, ya ada tapi nggak banyak, karena di sini adalah agama kedua adalah Islam di Israel itu. Yang pertama Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga Nasrani. Mengundang saya untuk browsing. Oh kalau gitu kita browsing. Loh ternyata ada menara-menara masjid. Kalau saya hitung saat itu ada 8 menara masjid. Ya, setelah saya browsing ternyata banyak juga masjid di sana. Jadi kepentingan siapa ini? Penguasa. Dan memang di Palestina Barat, di daerah Hebron itu yaitu membuat rumah-rumah susun itu berjalan. Itu yang bikin marahnya orang Palestina. Negara Israel sendiri tidak punya negara. Itu pun sebenarnya tanahnya orang-orang Palestina. Israel nggak punya negara sebenarnya. Ya, sejak Nabi Musa itu hidupnya itu berpindah-pindah. Ya, berpindah-pindah. Ya. Sampai pada tahun 60-an gitu ya, perang Arab itu akhirnya menang kan. Nah, itu akhirnya mencari tempat sendiri yang paling bagus ya di daerah Tel Aviv itu. Yang tadi dataran tinggi seperti Pangalengan itu. Nah, sudah dibatas sendiri. Nah, sekarang pembangunan mengarah. Jadi misalnya di sini Palestina, terus sekalian. Kemudian Hebron itu Cimahi, gitu ya, yaitu Bandung Barat. Kemudian Cianjur itu Israel. Kita bisa tempuh dengan bis. Jadi negara ke negara itu pakai bis. Ya. Jadi mana Yordan kita pakai bis, ke mana Mesir juga kita pakai bis ya. Kemudian ke Palestina kita juga pakai bis. Kemudian ke satu hari bisa cukup itu. Ya, bisa cukup karena cuma beberapa jam tempuhan jaraknya. Ya, ke Israel juga pakai bis. Ya, itu. Jadi mereka ternyata pun juga ya antusias warganya. Tapi bagaimana penguasa sampai hari ini membabi buta bahkan saudara kita yang tidak berdosa, anak-anak yang tidak mengerti menjadi target pembunuhan massal. Allahumma izzal Islam wal muslimin fi buldan muslimin amah wa fi baladina Indonesia wa Palestina wa Rohingya. Sudah kita di Myanmar. Ya, umat Islam pun juga mengalami tertindasnya luar biasa. Wa Uighur Piswin, yaitu di Uighur, orang Islam Uighur di Cina sama. Mereka dimasukkan kerangkeng itu diisi beberapa orang, kerangkeng besi, kemudian diceburkan ke air, ditenggelamkan, dimasuk ke bawah, dimasuk ke bawah. Masya Allah sampai mati. Suasana Bandung dalam kondisi dingin saja kita sudah menggigil. Itu dimasukkan di air, ya, bukan sekedar berjam-jam, berhari-hari sampai mati Bapak sekalian. Ulur. Apa begini yang akan kita rawat negeri kita? Ya. Jadi di sana ada ya daerah Muslim, yaitu di Cina itu yaitu Uyghur, tapi dalam kehidupannya ternyata dalam tekanan yang luar biasa. Nah, inilah sedikit gambaran peta Palestina, Mekah, Yaman dan Mekah ya, Mekah Madinah. Jadi kalau Nabi mengalami Isra Mi'raj dari Mekah sampai ke Palestina 1.600 kilo, ditempuh semalam, pulang pergi ke langit, kembali ke Palestina, kemudian kembali ke Mekah. Kemudian jarak antara Mekah dan Madinah 498 kilo arah utara sedikit barat daya ini. Sekalian Allah muliakan, itu sudah gambaran saja. Ya, maka saya mengambil ini tema adalah cinta Rasul. Ya, cinta Rasul.
Oh, tadi nggak gerak ya? Nggak gerak gambar-gambar tadi ya? Sekian, nah. Coba sebentar. Oke. Di sini ada ya. Baik. Kita hidupkan sirah dan sunnahnya, termasuk kita yang namanya bicara masalah cinta Rasul itu sepanjang waktu, sepanjang zaman, Pak ya. Sepanjang zaman. Kita kenal 14 abad yang lampau kehadiran Rasulullah ke bumi ini. Ya. Kita bersyukur. Insya Allah kita adalah bagian daripada umat cinta Rasul. Amin. Karena kita ingin mendapatkan syafaatnya. Kenapa kita bersyukur? Kalau saya melihat statistik dunia begini, populasi umat Islam dan agama dunia, kita itu hanya 21% dari populasi seluruh populasi manusia di dunia. Ya, ini sebelum tahun 2010. Saya ambil dulu perbandingan. Nanti bagaimana tahun 2010 dan bagaimana tahun sekarang 2020 masuk pada 2024. Ya, ini sebelum tahun 2010. Umat Islam itu hanya 21%, Kristen 33%, orang yang tidak punya agama 16%, Hindu 14%. Ya, kemudian itu agama-agama tradisional di Afrika ya 6%, China tradisional 6%, Buddha itu 6%, populasi umat Buddha. Ya, saya melihat Buddha yang terbesar di dunia itu ada di Colombo, di Sri Lanka. Nah, ini pelajaran besar bagi kita sekalian. Saya juga selfie, dibolehkan selfie, tapi begitu saat selfie dimarah-marah dan dimaki-maki oleh orang-orang sana, orang Buddha. Tidak melarang selfie dengan patung Buddha, tetapi caranya yang salah. Ya, gimana salah? Karena sini patung Buddha besar, kita selfie-nya begini. Ya, jadi kita ambil belakang background-nya itu Buddha. Wah, begitu kalian memperlakukan Buddha, gitu, di belakang Tuhan. Ya Allah, saya kembali kepada kita semua. Bagaimana kita ketika di Mekah, Ka'bah kita sering kita letakkan di belakang kita. Itu pelajaran besar bagi saya dari orang Buddha, Pak. Ya, ketika selfie begini, nah kan berbalik fotonya kelihatan Buddhanya di sana. Dimarahin. Saat itulah pelajaran. Ya Allah, selama ini kita itu foto di belakang Ka'bah itu, di depan Ka'bah kita membelakangi Ka'bah. Sejak itu kemudian istighfar. Karena ibu-ibu kalau ke Mekah ya, kalaupun berpos dengan Ka'bah dimiring beginilah ya. Jangan sampai kita membelakangi Ka'bah. Oh, Buddha aja marah, orang-orang Buddha ya. Allah. Itu Buddha besar di mana? Di Sri Lanka. Sri Lanka. Dan daerah situ di kota-kota, Pak. Daerah Muslim, misalnya Antapani, kemudian Gereja Raka, nanti Buddha, kemudian Hindu. Kalau kebetulan hotelnya berada di Muslim, ya orang Buddha mau masuk hotel izin dulu. Kalau daerah hotelnya adalah di daerah orang Buddha, maka ya orang Islam kalau kebetulan naik masuk ke hotel ya izin dulu. Perjualannya juga begitu sama. Indonesia itu luar biasa, persaudaranya luar biasa, tidak perlu begitu. Bhinneka Tunggal Ikanya luar biasa, ya kan? Yang Muslim, yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, yang Protestan, yang Katolik sama. Kita bisa hidup bertetangga, luar biasa loh ini. Ya, disilakan nggak bisa seperti itu. Jadi Islam 21%. Inilah yang kita sebut cinta Rasul. Inilah yang kita sebut yaitu orang yang kenal Al-Quranul Karim dengan warna merah. 21%, tapi 20% itu pun sebenarnya ya masih banyak kotak-kotak. Islam Kejawen, Islam Pasundan, Islam Gavatar, Islam Lia Edan, Edan ya. Kemudian ada Islam Darmo Gandul, Islam Gandul Lucu ya. Waktunya ya, boleh Bu, 10 menit lagi lah. 10 menit lagi ya. Kemudian macam-macam. Ini ada Syiah, ada Sunni. Artinya apa? Pada sebelum tahun 2010, Muslim itu ternyata kecil
hanya 21%. 71% penduduk bumi adalah kufur di hadapan Allah. 71%. Bagaimana dunia bisa berkah? Bagaimana dunia bisa aman? Kalau kita kembali kepada surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, dan sungguh sekiranya penduduk bumi dari sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa. Allah katakan, sungguh jika penduduk kampung sebuah negeri itu imta, amanu wa taqaw, imta. Apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Pasti akan dibuka keberkahan, langit turun ke bawah, bumi tumbuh ke atas, keberkahan. Namun langsung dikat oleh Allah, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sayangnya mereka itu mendustakan. Berapa ayat bicara tentang nikmat Tuhan, yang mana lagi yang tidak berdustakan? 31 kali yang tertuang di dalam surah ke-55, yaitu surah Ar-Rahman. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka pantas Allah pun berfirman di ayat lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian tidak menghitung nikmat Allah, pasti dan pasti tidak akan bisa menghinggakannya. Pasti. Di dunia ini apa sih yang kita butuhkan kemudian tidak ada? Semuanya ada. Masalah punya nggak punya itu masalah lain, ya kan ya? Tapi ada semua. Benda cair ada, benda udara juga ada, benda padat juga ada, panas kita juga ada, dingin juga ada, semuanya ada kan? Api juga ada, besi juga ada. Apa yang kita butuhkan? Ayo, semuanya tersedia. Masalah punya nggak punya itu masalahnya kedua, itu kan? Ya, masalah saya belum punya ini, tapi Anda kan ada. Jadi inilah nikmat Allah yang tak pernah putus pada kita, sehingga Allah nyatakan jikalau kau tidak menghitung nikmat Allah pasti tidak pernah bisa menghinggakannya. Kesehatan kita aja, ya, tubuh kita itu mahal sekali, ya, mahal, yang mahal. Satu pasang mata kita mahal. Setiap ruas jari jemari kita mahal. Ada yang diuji oleh Allah begini aja sakitnya luar biasa. Kalau mau tidur gini dulu, ya, kaku semua, masya Allah, ya. Jantung kita mahal, ginjal kita mahal, paru kita mahal, tulang kita mahal, dengkul kita mahal. Saya sudah merasakan betapa mahalnya harga sebuah dengkul, ya. Makanya ibu-ibu kalau bisa sholat, ya, dengan berdiri ya berdiri, kalau dengan duduk ya. Terus saat kita sehat, nggak flu, ya sujudnya yang lama juga luar biasa. Bayangkan ketika saat kita flu, ya, agak pilek misalnya, ya, sujud sedikit, rukuk saja sudah sakitnya luar biasa. Mumpung sehat, harus kita kejar terus, mumpung sehat. Ya, saya pernah nggak bisa jalan itu, ya Allah, semuanya minta tolong. Ambil baju minta tolong, mau minum minta tolong, mau ke belakang minta tolong. Aduh, sudah merasakan Pak Ibu. Banyak sekarang ini enak loh, ya, jalan tuh enak sekali, enak bisa jalan. Mau kemana? Enak sekali, ya. Aduh, kita nggak merasakan itu, saya sudah merasakan itu. Ya Allah, enaknya bisa jalan, ya. Ya Allah, ya. Kadang-kadang pakai tongkat, saya masih tongkat, ya. Ya itu. Jadi dengkul. Makanya salah orang kalau bilang sekedar dengkul. Dengkul itu mahal. Maka ada falsafah, ya, kerja modal dengkul. Ya, maksudnya itu mahal dengkul itu. Loh, saya mau dioperasi 250 juta. Saya nggak mau. Dan itu pun bebas, nggak bayar sendiri karena ada dokter yang menanggung. Saya tetap nggak mau. Nggak usah dok, cara lain aja, jangan, ya. Mau diapain? Saya tanggung. Enggak dok. Udah kalau gitu disuntik aja. Ya. Minggu besok datang lagi. Loh, kok masih begini? Operasi? Tidak mau. Kalau gitu dilobang aja. Dikasih dikasih selang. Kalau orang disuntik dikasih cairan, Pak. Tapi kalau saya disuntik diambil malah cairannya. Itu kan? Kayak dok, saya kesini nggak tujuan kami untuk bikin selang di dengkul saya, ya, saya nggak mau Pak.
marah-marah. Ya. Akhirnya, ya Allah, nangis. Saya mau di lubang dengkul saya. Kesimpulannya, silakan dok, saya pasrah. Ya, iya silakan. Saya cuma dipegang dan operasinya dengkul berdiri begini aja, tidak boleh bubuk karena biar tekanannya kuat. Di depan mata saya begini, dioperasi di lubang sini. Ini Pak Ibu ya. Nah, Allah berkehendak lain. Coba sekarang dibuka celananya dikit. Ya. Saudara, siapkan operasi melubangi dengkul. Pakai selang kemana-mana Pak. Ya. Tapi qadarullah, ya. Begitu dibuka, dipegang oleh dokter, dengkul saya keras mengkristal. Sampai-sampai injek, ya, suntik jarum ini nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk. Saya sudah ya Allah. Nah, kemudian dokternya cari mana yang paling sakit. Dok, tadi malam saya minum obat jadi nggak ada yang sakit sekarang. Ya gitu. Iya, cari mana yang sakit. Dicari keras mengkristal. Ya, akhirnya apa? Saya pikir masih proses gitu ya, proses. Nah, ternyata disuntik di dalam. Cari yang celah yang bisa disuntik karena mengkristal Pak, kaki semua mengkristal. Ya, seperti batu. Ya Allah berkehendak seperti itu. Ya akhirnya langsung diperban. Saya bilang, dok sudah nggak jadi. Alhamdulillah. Nggak jadi, cuma diperban doang. Saya pikir masih proses kok. Itu sudah gunting, sudah obeng, bor sudah disiapin semua itu. Masya Allah, kehendak Allah. Jadi mahal. Ya Bapak Ibu yang sakit dengkul-dengkul itu ya ikhtiar perlu ikhtiar ya, ikhtiar jaga. Selama ketika dengkul kita nggak sakit atau belum sakit ya, udahlah banyak ibadah pada Allah. Langkahkan kaki kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala ya sebagai rasa syukur kita ini. Oke, kemudian ini sedikit size of major religion groups. Ini adalah ukuran parameter tahun 2010 umat Islam sudah mulai meningkat. Tadi 30%, sekarang 31%. Ya, sampai pada perkembangan wilayah kita seperti ini. Ya, wilayah kita seperti ini. Indonesia bagian terpenting daripada wilayah Muslim yang hijau itu ya. Itu. Ada apa dengan Indonesia? Nah, lain waktu itu ya. Ada apa kok Indonesia kok sama? Kok dipisah dengan Sri Lanka, Bangladesh ya? Ya, tapi Bangladesh bagian daripada ada agama yang besar Muslim termasuk India. Ya, ini. Nah, ini kan Indonesia, ya Malaysia, Sri Lanka di situ, kemudian India. Jadi setelah Indonesia itu adalah Pakistan, kemudian India, lalu Bangladesh dan Nigeria. 5 negara besar. Inilah yang cinta Rasul. Saya tanda kutip cinta Rasul, artinya mereka Muslim. Walaupun kemuslimannya masih dipertanyakan. Jadi bukan Egypt, bukan Mesir, bukan Irak, bukan Iran, bukan Saudi sekalipun, termasuk Yaman. Turki pun mulai grow, ya. Erdogan, presidennya, ya luar biasa. Tapi ini pertumbuhan luar biasa, ya. Tapi ini sudah dengan Amerika sekarang ya. Allahu Akbar. Indonesia itu luas. Dari Sabang sampai Merauke, Muslim yang terbesar adalah Jawa Barat. Jawa Barat insya Allah yang banyak adalah Bandung. Cari lagi, kira-kira Bandung itu mana? Insya Allah daerah Antapani. Antapani itu mana? Jalan Purwokerto. Jadi kita sekalian ini sebagai parameter dunia, duta dunia ya. Purwokerto, insya Allah masjid kita ini dan seterusnya. Cinta Rasulullah SAW. Misi kader Rasulullah SAW penyempur akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki sebaik-baik akhlak karimah. Insyaallah sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ya karena waktu yang membatasi kita ya kiranya kita ada yang diskusi mangga barangkali ada yang 1 2 3 yang mau ini. Kita hitung 10 mundur 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tingrong dada. Insya Allah ya. Pak sekalian sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua semoga sehat walafiat ya. Negeri kita semoga negeri yang berkatu thayyibatul ghafur. Pimpinan kita semoga mendapatkan pimpinan ke depan pimpinan yang adil, ya, yang cerdas, yang soleh ya. Negeri kita semoga diberikan kemenangan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dibuka kemenangan, yaitu senyata-nyatanya fatham mubina, ya, kemudian nasran azizan, imaman adilan. Itu mudah-mudahan ya kita pakai doa seperti itu. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.